Semangat ya, semangat. Jakarta selalu ya, membicarakan Depok Cibubur juga sama. Saya bilang pasukan air zaman siap kuat, tapi terobos, jangan pantang mundur. Kabelnya udah kayak ucus. Pasukan air zaman siap kuat, terobos. Ada lagi. Belakang saya rumahnya masih barang ngantuk. Depan ini di belakang. Pasukan air zaman siap kuat, terobos. Bersatu di bumi. 3 kali. Pasukan air zaman siap kuat, terobos. Bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Haleluya. Kayaknya mukanya muka ceria semua nih. Kayaknya dapat bonus dari Tuhan ya. Saya senang sekali kalau dapat bonus dari Tuhan, saudara-saudaraku. Yuk kita angkat pujian, segala puji syukur. Yeay. Segala puji syukur hanya milik Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi dan nama Tuhan. Haleluya. Ayo Depok. Hey. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Cibubur, suaranya mana? Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, 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 sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan janji-Mu bagi oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu adanya. Mari kita sembah Dia, sembah Kau Tuhan, mengangkat nama-Mu, semuanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan.
haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami bisa dapat memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur, terima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Engkau berkati jemaat dari Pas Depok, Cibubur, Jakarta semuanya Tuhan. Terus Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Berikan jemaat-Mu Depok, Cibubur maupun Jakarta, berikan kesehatan, kekuatan kami secara jasmani maupun rohani kami Tuhan. Engkau yang juga memberkati hamba-Mu Esther yang memimpin musik ini Tuhan. Engkau juga memberkati di dalam pelayanan rumah tangganya Tuhan. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu Maria juga Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam usahanya, berkati juga di dalam keluarganya semuanya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati teman kami Edwin juga Tuhan. Engkau memberkati di dalam pekerjaannya, pelayanannya, usahanya, apapun yang dikerjakan Edwin teman kami. Terus Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang memimpin kami semuanya Tuhan. Maupun juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran dari firman-Mu. Engkau memberkati di dalam pelayanannya. Semua keluarganya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Fresh. Oke. Nama saya Joshua, saya tinggal di Metren Cilengsi. Hampir seminggu sekali mondar-mandir di sini karena istri saya full time di GBI Madison. Kira-kira seperti itu. Puji Tuhan saya bisa bergabung di tempat ini dan saya sangat diberkati dengan pasukan akhir zaman ini. Karena memang sebelumnya saya sudah di track itu. Gitu. Buat saya bahwa sekitar tahun 2000 saya ibadah di Petrus Agung, depannya Terminal Senen. Nah, di situ ada satu pertanyaan, apa tujuanmu waktu di dalam anugerah Tuhan? Di situ saya jawab, hidup secukupnya, dipakai Tuhan luar biasa, membebaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, dan menyatakan banyak mujizat. Kira-kira seperti itu. Dan itu salah satu bagian daripada Tuhan, daripada panggilan yang Tuhan berikan buat saya. Dan memang prakteknya dari pertama kali saya bertobat, selalu disertai dengan perkara-perkara luar biasa. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, sekitar 2 bulan ini doa saya itu pertama peperangan untuk pembebasan orang yang terbelenggu dan yang hilang, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah itu bukan hanya seperti itu, tapi pertemukan saya Tuhan dengan orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu. Pertemukan saya dengan mereka yang tersesat, yang terhilang. Karena untuk itulah saya imani Yesus datang ke dunia. Kira-kira seperti itu. Itu sering sekali saya dipertemukan dengan orang. Pertama di rumah sakit. Saya sering ke rumah sakit karena nganterin istri saya. Siapapun yang ketemu, pokoknya selalu saya doakan aja lah. Nggak peduli itu mau yang agama apapun. Kira-kira seperti itu. Sekitar 2 minggu yang lalu kok kayak nggak ada gitu. Akhirnya saya ngebatin sama Tuhan. Tuhan, mana nih jiwa ini? Gitu. Kok sepi nih? Kira-kira seperti itu. Sepi Tuhan. Saya ngebatin aja. Terakhir saya ke rumah sakit, pas urusan selesai di lobi, pas disitulah ketemu adik rohani saya, namanya Sarah, tinggal di Rahayu. Mukanya pucat, sekitar 1 minggu sebelumnya masuk di ICU. Pucat, muntah-muntah, orang tuanya kaget, loh Kak Jo. Dari situ langsung kita doakan tumpang tangan di lobi itu. Setelah itu selesai, masuk ke mobil, dia pulang. Saya ikutin dari belakang. Ini kondisinya anak ini sangat pucat dan kritis. Yang menolong cuman papanya doang, nggak mungkin nih. Ini nggak ideal ini. Akhirnya saya kejar, saya di belakang, masuk ke rumahnya sudah saya gotong. Ini anak perempuan mahasiswa lah. Saya bawa ke kamarnya. Di situ saya mau pulang. Sudah posisi di rumahnya, sudah di kamarnya, masih pengen pulang. Logika saya, ini orang mau meninggal.
Kira-kira begitu. Kita doa terus, tumpang tangan, urut sana, urut saya ini. Akhirnya anak-anak ini bilang, tuh tangannya Kak Jo dipegang Tuhan Yesus. Begitu. Akhirnya singkat cerita, mukanya sudah normal, fresh, seger. Tuhan hadir di situ. Luar biasa. Pasukan akhir zaman membebaskan yang terikat. Luar biasa. Jadi dari sini saya nangkep bahwa tidak cukup kita hanya menyampaikan bahwa Yesus itu siapa. Tidak cukup kita hanya mendoakan seseorang. Tidak cukup kita hanya mempunyai keberanian untuk menyaksikan karya Tuhan. Targetnya harus menyelesaikan, membebaskan mereka yang terikat, yang terbelenggu, menemukan mereka yang terhilang. Untuk kalangan orang-orang PKS yang cingkrang dan berjenggot, itu salah satu target saya sekarang. Dulu saya benci dan gak suka dan agak menjauh. Tapi sekarang saya selalu kalau ketemu mereka, apalagi dimanapun berada lah ini, karena saya orang lapangan, doa saya cuma 3 waktu sekarang ini. Dimana saya hadir, Tuhan limpahi saya dengan kasih. Limpahi area ini dengan kasih. Limpahi saya dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Lalu limpahi tempat ini dengan anugerah. 3 hal itu yang benar-benar kita harus saya pegang itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus tanpa kasih, gak bisa. Orang-orang PKS cingkrang berjenggot itu butuh kasih yang luar biasa. Amin? Kira-kira begitu. Jadi kira-kira yang terakhir seperti itu. Tapi memang sisi lain, saudara, saya ke Jakarta itu memang kasus lah, kira-kira begitu. Dikejar-kejar polisi saya di Bali, lalu pergi ke Jakarta. Singkat cerita, 98 saya bertobat, berhenti ngerokok dan lain sebagainya, lalu masuk ke rehabilitasi narkoba. Waktu itu posisi di Mamulang, disitulah 6 tahun saya diproses luar biasa. 3 hal penting yang Tuhan nyatakan buat hidup saya bisa puasa 3 hari 3 malam, saya dinubuatkan kamu punya karunia nubuat sama pemimpin saya. Pemimpin saya itu Dr. Tris, dia salah satu dokter pribadi Soeharto, Orde Baru. Dia yang mengoperasi Mbak Tutut. Dan yang ketiga, saya diangkat Tuhan dalam keadaan sadar. Saya sadar, kelihatan doang langsung diangkat Tuhan ke luar angkasa. Gelap sekali, tapi di sekitar saya ini ada bintang-bintang kecil. Saya terbang begitu indah dan luar biasa, dan saya melihat tubuh saya di kasur. Setelah itulah saya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Gitu. Saya puasa 3 hari 3 malam karena tidak terima. Roh saya marah, sepupu saya dibawa ke dukun. Nggak terima roh saya. Gitu. Tapi setelah berapa bulan ketemu saya sama sepupu saya itu, saya hanya ngobrol, langsung dia terjungkal-jungkal pelepasan. Kira-kira seperti itu. Tidak didoakan, saya tidak berdoa, saya hanya ucapkan obrolan-obrolan biasa. Tapi karena Roh Kudus hadir, kuasa Tuhan bekerja buat hamba-hambanya yang peduli akan panggilan Tuhan. Dari pengalaman saya diangkat Tuhan itulah, ada banyak perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir itu, ceritanya banyak sih kalau yang kayak gini. Banyak sekali. Yang terakhir itu yang paling spektakuler, sekitar tahun 2015 lah. Saya keluar dari gerejanya di Ruko, langsung saya papasan sama teroris. Perempuan, pakai cadar, pakai gini. Mata saya sama mata dia tatapan tajam. Pas di situ saya muter-muter di bundaran dekat itu. Orang ini berhenti di depan gereja, persembah gereja. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan jangan Tuhan. Akhirnya dia batal. Dia lari kemana nggak tahu. Saya cari-cari nggak dapat. Tapi tahu-tahu dia sudah dibonceng sama laki-laki. Saya kejar itu 2 orang ini. Saya kejar. Pas saya kejar, berhentilah dia di gereja yang sama tadi. Saya di belakangnya. Saya di belakangnya, saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Akhirnya dia gak jadi dan akhirnya kabur. Saya kejar itu saudara. Saya kejar, saya foto nomor plat motornya itu dari belakang. Trek. Saya salib. Saya ingin buktikan benar-benar perempuan tadi enggak, ternyata benar. Setelah saya salib, saya disalib ganti. Di situ kejar-kejaran. Tapi akhirnya saya berpikir,
saya bisa mati konyol ini, saya bisa ditembak. Kira-kira begitu. Jadi itu perkara-perkara, dari situlah saya sadar, oh Tuhan ini toh maksud Tuhan angkat saya ke luar angkasa itu, menjadi terang di tengah kegelapan yang begitu pekat. Dan itu banyak hal kejadian-kejadian yang lain. Jadi secara karunia saya benar-benar dikasih panggilan untuk melakukan perkara-perkara yang spesifik gitu. Makanya saya dapat informasi kelompok ini, saya langsung antusias. Ini salah satu teman saya. Dunia bilang kenal tidak sayang. Tapi kasih Tuhan, kenal gak kenal kita saling mengasihi. Amin. Kira-kira seperti itu, saudara. Sekarang saya tetap dalam panggilan itu. Kebetulan kemarin saya, Bu Yohana, ternyata saya tunggu-tunggu di Cibubur, bukalah pasukan akhir zaman. Kira-kira begitu. Jadi inilah salah satu wadah yang saya tunggu-tunggu untuk kita benar-benar saling support. Karena biar bagaimanapun tetap saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, saya butuh teman untuk saling menguatkan. Kira-kira begitu. Jadi demikian, kesaksian-kesaksian yang lain begitu banyak, luar biasa. Tapi untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Apa kesaksian di siang hari ini, tapi saya juga rindu untuk menyaksikan apa yang saya alami. Saya sudah menyaksikannya, sudah bersaksi di PAS Depok, tapi saya juga rindu kesaksian saya ini saya bagi untuk teman-teman di Cibubur, teman-teman dari Jakarta juga bisa mendengar kesaksian apa yang saya alami. Jadi saya di tahun 2023 kira-kira bulan Maret itu saya sakit usus. Saya sakit usus, ya minta maaf ya, sakit jadi saya susah BAB. Jadi daerah perut saya ini panas, setiap malam tuh saya susah nggak bisa tidur. Nah, saya 2 kali saya pergi ke klinik untuk di USG. Di USG itu dari hasil USG itu ya saya udah dikasih obat dan hasilnya itu usus saya cuman kurang gerak gitu. Hasilnya seperti begitu. Tapi sudah dikasih obat, saya udah minum obat 2 kali USG tapi nggak ada perubahan. Ya, saya lihat di YouTube kalau susah BAB itu macam-macam yang saya lihat, jadi saya takut gitu. Lalu saya berdoa. Setiap doa pagi jam 4 pagi. Saya saat teduh berdoa, memuji menyembah Tuhan. Lalu di satu hari saya itu dilawat oleh Tuhan. Mulai dari tangan saya ini panas sampai badan saya panas karena hadirat Tuhan yang menjamah saya itu. Tapi kenyataannya saya belum sembuh gitu. Jadi saya belum sembuh, Tuhan. Saya udah dilawat Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan sampai tangan saya panas, badan saya panas, tapi saya belum sembuh. Tapi terus saya berdoa setiap pagi jam 4. Saya saat teduh memuji menyembah Tuhan, berdoa, lalu saya katakan begini, saya percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, usus saya sembuh, sakit penyakit sudah ditanggung di kayu salib, semua sudah selesai. Itu setiap hari saya katakan itu di saat doa pagi. Lalu Roh Kudus taruh di dalam hati saya satu kata, fokus itu. Fokus. Jadi saya dapat pengertian bahwa jangan fokus kepada penyakitmu itu, fokus kepada Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, lalu malamnya saya mimpi usus saya merah gitu. Itu saya cerita buat anak-anak, itu katanya paling mama itu stres, pikir karena udah susah tidur, gangguan usus, jadi sampai ke bawah mimpi gitu. Nah,
itu cerita itu. Kemudian saya ambil keputusan untuk kolonoskopi. Jadi di foto di teropong untuk lihat keadaan usus saya. Ambil keputusan itu. Jadi pada yang mau saya saksikan ini, pada saat saya proses untuk mau kolonoskopi, jadi itu saya kolonoskopi itu di tanggal 14 November tahun 2023. Sebelum proses kolonoskopi itu ada proses seperti orang mau operasi. Jadi saya harus periksa semua sampai anestesi. Nah, 1 minggu sebelum itu, sebelum kolonoskopi di tanggal 14 November itu, saya masuk menara doa. Ada menara doa, itu saya kira-kira jam setengah 11 malam. Jadi saya masuk menara doa dari jam 9. Nah, sampai setengah 11 malam udah mau selesai. Pada saat saya memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba saya lihat Tuhan Yesus berdiri di samping saya, sebelah kanan saya. Tapi saya lihat kaki dengan cepat gitu, dan penglihatannya tuh seperti nyata. Saya lihat. Kenapa saya bilang itu, saya yakin itu Tuhan Yesus berdiri di samping saya, karena hadirat Tuhan yang saya rasakan luar biasa, hadirat Tuhan itu pada saat itu. Tapi saya lihat kaki, jadi ada jubah gitu, terus kaki di samping kanan saya tuh saya kaget. Terus habis itu saya udah nggak lanjut menara doa, saya cari anak saya bilang, mama lihat kaki, mama lihat Tuhan Yesus berdiri di samping, kayak gitu. Itu luar biasa, Tuhan sebenarnya menjawab doa saya, tapi saya sendiri tidak fokus. Yang tadi Tuhan katakan fokus pada Tuhan, jangan fokus kepada penyakitmu. Nah, ada teman yang bilang itu SK-nya udah keluar di alam roh, tapi saya belum terima, tapi saya yang nggak sabar, saya kok belum sembuh gitu, sampai akhirnya Tuhan datang. Tapi karena saya udah dijadwalkan untuk kolonoskopi, jadi saya tetap menjalani itu kolonoskopi. Nah, pada saat saya kolonoskopi itu memang usus saya merah tepat seperti yang saya mimpi. Itu Tuhan nyatakan itu memang benar, tapi menurut dokter itu wajar, jadi nggak radang, jadi itu nggak ada obat karena itu memang wajar. Cuma usus saya itu lebih panjang dari yang normal, jadi saya harus banyak jalan, banyak gerak gitu. Lalu yang saya sudah itu, saya yang mengucap syukur lah kepada Tuhan. Saya mengucap syukur karena ternyata Tuhan sembuhkan saya semuanya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari dokter juga, nggak ada obat. Lalu hari kedua, jadi tanggal 14, tanggal 15 pagi, tanggal 16 pagi saya mengucap syukur 2 hari itu. Kemudian ada Roh Kudus taruh di dalam hati saya, domba mendengar suara gembala gitu. Domba mendengar suara gembala, artinya Tuhan sudah bicara sama saya, tapi saya nggak mendengar, tapi saya ambil tindakan karena saya belum sembuh. Itu belum sembuh menurut saya, tapi sebenarnya Tuhan sudah sembuhkan saya. Lalu firman itu saya doakan, firman itu Tuhan adalah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sekira 1 bulan saya berdoa, di dalam doa saya, doa pagi, setiap hari saya mendoakan firman itu gitu. Sampai di ayat yang keempat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus setiap hari saya mendoakan firman yang Tuhan taruh buat saya. Tuhan adalah gembalaku. Lalu pada saat Natal Gabungan Pas Agape di Jakarta, nah, saya ikut diundang juga, saya hadir di Natal Pas Agape Jakarta. Pada saat itu kami datang dari Depok dan mendapat ini, ada permen, ada plastik, di dalamnya ada permen, ada ayat firman Tuhan, dan ada nomor door prize. Setelah saya buka itu, ayat firman Tuhan itu Mazmur 23 ayat 1. Itulah Tuhan menjawab lebih lagi kepada saya, pas seperti apa yang Tuhan taruh dan saya doakan. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, di tahun 2024 ini kita minta rema dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau taruh untuk saya? Firman apa yang Tuhan taruh? Itu kita doakan firman itu.
pasti Roh Kudus akan mengerjakan firman itu dan terjadi di dalam hidup kita. Saya yakin itu. Karena baru-baru ini saya sambil masak, baru beberapa hari yang lalu sambil merenungkan itu firman-firman yang saya doakan. Jadi saya mendoakan firman itu, saya dapat satu Roh Kudus taruh dalam hati saya gini, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Nah, begitupun kita di tahun 2024 ini, kita minta rema daripada Tuhan, firman yang Tuhan kasih untuk kita. Itu surga memberikan kepada kita, lalu kita mendoakan firman itu, Roh Kudus akan mengerjakan firman itu terjadi dalam hidup kita. Itu satu strategi yang Tuhan taruh buat saya, dan saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Masing-masing punya rema pasti beda-beda. Strategi dari masing-masing orang, atau pas Cibubur, pas Depok, pas Jakarta, semuanya mungkin punya rema yang beda-beda. Tapi minta sama Tuhan dan didoakan. Itulah strategi, pasti kita akan menang lebih dari pemenang di tahun 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.